بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, insyaallah ta'ala di sesi terakhir ini kita akan membaca kembali dan kita akan sebutkan secara ringkas agar kita bisa selesai dari kitab ini, karena perkara-perkara yang membutuhkan penjelasan panjang kita sudah dahulukan di sesi pertama dan sesi kedua tadi, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya kita hanya isyaratkan saja sedikit, insyaallah kita tidak akan jelaskan lagi secara detail. Nah, wal khalqu mayyituna. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal khalqu mayyituna bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Kemudian kata penulis rahimahullah, dan semua makhluk mereka akan mati ketika telah selesai usia yang Allah tetapkan untuk mereka dan rezeki yang Allah sudah catatkan untuk mereka. Ini disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi juga selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafatha fi raw'i ruhul qudus alla tamuta nafs hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Jibril alaihi salam baru saja membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya seorang tidak akan meninggal sampai dia menghabiskan rezeki dan usianya. Nah, ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. nah, ini dalam hadis Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil qabri dhaqtah law naja minha ahadun la naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Di dalam kuburan itu ada satu himpitan yang akan dilewati manusia. Kalau seandainya ada yang bisa selamat, maka niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Kenapa disebutkan Sa'ad bin Mu'adz? Ketika ia meninggal, ihtazza arsyur rahman. Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal ini, arsy Allah subhanahu wa ta'ala bergetar hingga para malaikat turun menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sahabatnya yang meninggal? Rasulullah melihat ada Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat-sahabat senior, semuanya masih terjaga. Ternyata yang wafat adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Namun dengan demikian, begitu tingginya kedudukan Sa'ad di sisi Allah, ternyata ketika di dalam kuburan ia juga tidak luput dari himpitan di dalam kuburan ini. Satu kali himpitan, nas'allahu salam wal afiyah. Naam. وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. Nah, dan manusia setelah bila al-baliyah awil bali, setelah mereka semua sirna, mereka menjadi tulang belulang, menjadi debu, mereka akan kembali dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan manusia dan ia akan mengembalikan lagi penciptaan seperti semula. Dan ketahuilah, pengembalian penciptaan lebih mudah daripada memulai penciptaan. Jadi manusia setelah meninggal, Allah kembalikan hidup lagi lebih mudah daripada mereka diciptakan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Allah sebutkan dalam surat Yasin tentang seorang manusia yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ia ingin mendebat Allah, lalu mengatakan, siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur ini? Kata Allah, manusia ini lupa seperti apa dahulu asal penciptaannya. Ketahuilah, yang menciptakannya pertama kali lebih mudah untuk mengembalikannya sebagaimana dahulu ia ciptakan, dan dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Kemudian mereka semua setelah dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, akan ada air hujan. Setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan tiupkan air hujan. Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan air hujan. Dari sinilah yurakkabul khalaiq. Manusia dari ajbud dhanab, dari tulang ekor, disitulah mereka dihidupkan kembali, terbentuk lagi jasad mereka. Lalu mereka pun semuanya keluar dari kuburannya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala ya'lamu idza bu'thir ma fil qubur." Tidakkah mereka mengetahui jika yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan, dikeluarkan. Pada saat itu mereka keluar bagaikan serangga belalang yang bertebaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'a." Di dalam surat Al-Qamar kata Allah, mereka akan keluar dari kuburan bagaikan belalang, bagaikan serangga yang berterbangan menuju kepada satu yang memanggil mereka. Nah, kemudian setelah itu mereka berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul, itulah hari kebangkitan. Nah, ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر الصحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة ويومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. Kemudian kata penulis rahimahullah, lalu mereka ini akan menghadapi yaumul ard, yaum hari mereka ditampakkan semua, mereka datang semua kepada Allah, wa uridu ala rabbika saffa. Mereka datang menghadap Allah berbaris-baris. Mereka pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan timbangan dan diterbangkan catatan-catatan manusia. Orang-orang yang melakukan amal saleh, beriman kepada Allah semasa hidup di dunia, mereka akan mengambil catatan amalannya dengan tangan kanan dari depan. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau mereka orang-orang yang akan masuk neraka, mereka akan menerima catatan amalannya dengan tangan kiri dari belakang. Kemudian setelah itu ditegakkan timbangan. Didatangkan timbangan yang memiliki dua cawan, yang kanan dan kiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menimbang catatan amalan manusia, akan menimbang amalan manusia dan akan menimbang manusianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Qari'ah, "Faman thaqulat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Siapa saja orang-orang yang amalan catatan kebaikannya, catatan amalan kebaikannya lebih berat dibanding catatan amalan keburukannya, maka mereka akan langsung masuk surga. Dan siapa saja yang catatan amalan keburukannya lebih berat daripada catatan amalan kebaikannya, mereka akan masuk surga kalau tidak mendapatkan syafaat dari orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Maka mereka semua akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dahulu manusia sudah lupa setiap dosa-dosa yang mereka lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mencatatnya dan akan memperhitungkan di hadapan mereka semua. Pada hari yang mana di akhirat ini kadarnya 50.000 tahun kalau kita hitung dalam hari yang kita lewati di bumi ini. Kalau seandainya jadi Allah kumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir, akan ditanya, diinterogasi satu persatu. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Allah akan menghadapkannya di depan Allah, berdiri di depan Allah, diinterogasi oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban tentang setiap apa yang ia lewati dalam kehidupannya, dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Artinya langsung. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya satu persatu secara diperlihatkan, ada yang Allah Subhanahu wa taala lewatkan, ada yang Allah Subhanahu wa taala lupakan kesalahan-kesalahannya. Ila akhirih, panjang hadisnya, tapi secara ringkas Allah akan interogasi satu persatu. Kata penulis di sini, ini ucapan yang sangat indah. Kalau seandainya bukan Allah yang melakukan hal tersebut, yang menginterogasi satu persatu hambanya ini, maka waktunya akan sangat panjang. Bayangkan, sudah berapa miliar manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan akan berapa miliar lagi yang hidup.
Semuanya akan dibangkitkan dalam satu tempat, ditanya satu persatu. Kalau seandainya bukan Allah yang menghakimi mereka, niscaya waktunya akan sangat panjang. Tapi karena Allah yang langsung menghakimi di antara mereka, maka kadarnya, kata beliau, hanya seperti seorang tidur siang saja. Allah sebutkan wa huwa asra'ul hasibin, dan dialah yang paling cepat hisabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang mudah. Amin. Kemudian kata penulis, sebagaimana Allah menakdirkan, menetapkan hamba-hambanya ini, ada yang akan menjadi orang-orang yang sengsara binasa, dan ada orang-orang yang sukses dan bahagia. Di hari kiamat kelak pun mereka akan kembali, sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian dimasukkan ke dalam neraka. Nah. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون ولا يمارون في النظر إليه ولا يشكون وجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Kemudian beliau menyebutkan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang kehidupan di surga. Kata beliau, dan penduduk surga di hari kiamat kelak, mereka akan menikmati kehidupan yang sempurna. Mereka akan merasakan kenikmatan yang sempurna. Mereka akan merasakan kelezatan segala macam yang mereka inginkan. Dan dari segala macam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berdesak-desakan untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang saling menyikut hanya untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah-wajah penduduk surga pada saat itu putih berseri-seri, dan mata-mata mereka memandang kepada Allah dengan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk surga ini berada dalam kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Tidak akan mereka tersentuh rasa capek di dalamnya, dan tidak pula mereka akan dikeluarkan dari surga. Ini diantara kenikmatan surga adalah tidak adanya nasab, tidak adanya rasa capek. Adapun penyiksaan, kepenatan di surga, salah satu sebabnya adalah adanya nasab, yang membuat kita tidak bisa menikmati kesenangan di dunia ini secara paripurna. Adanya nasab, keletihan. Keletihan ini yang membuat hidup kita tidak sempurna. Sehingga kita butuh yang namanya tidur. Karena letih itu adalah akibat dari menguapnya energi yang dilepaskan oleh tubuh manusia. Ketika mereka bekerja, melakukan kegiatan, tubuh ini melepaskan energi. Dan ketika energi ini hilang, tubuh ini mengirim sinyal ke otak untuk menyuruh istirahat atau menyuruh makan. Sehingga dengan makan dan istirahat ini terjadi regenerasi sel dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan malam sebagai tempat mereka untuk beristirahat, dan kami jadikan siang waktu untuk mereka mencari penghidupan. Maka salah satu kesempurnaan nikmat di surga adalah ketika mereka tidak merasakan lagi kecapean. Mereka makan dan minum, mereka tidak akan buang air. Tapi semuanya akan keluar berupa keringat dari tubuh mereka yang aromanya lebih harum daripada kesturi. Dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari surga. Jadi ada yang pernah bertanya, Ustadz, di surga nanti yang dimasuki kaum mukminin, ada lagi nggak pohon khuldi, Ustadz? Ada lagi nggak pohon khuldi? Ini kurang kerjaan banget nanya kayak gitu. Khawatir Ustadz nanti kita nggak tahu
Kalau ada pohon khuldi kita makan. Ente emang udah bisa pastikan masuk surga? Jadi di surga kelak sudah tidak ada lagi taklif. Sudah mereka diilhamkan mahamid, diilhamkan pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka di surga ini akan merasakan nikmat yang kekal, mereka tidak akan pernah dikeluarkan lagi dari surga. Siapa yang sudah masuk surga, maka selesai urusannya. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, kalau kita ingin mengetahui kesuksesan yang hakiki, kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia udah sukses. Kelar, kehidupan itu kelar. Makanya dahulu para salaf, mereka tidak pernah tenang sampai mereka bisa masuk ke dalam surga. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, mata yaduqul mu'minu ta'mar rahah?" Wahai Imam, kita tuh kan hidup di dunia, di siang hari kita puasa, capek. Apalagi kalau lagi panas. Di malam hari kita sholat malam, penat. Apalagi kalau lagi ngantuk-ngantuknya. Belum lagi kita harus bekerja, kita harus beribadah, kita harus menuntut ilmu. Banyak yang harus kita kerjakan. Kapan sih, wahai Imam, seorang mukmin itu bisa merasakan istirahat? Apa jawaban Imam Ahmad? Inda awwali wat'ati qadamin yata'uha fil jannah. Seorang mukmin itu bisa merasa istirahat, bisa merasa tenang dari segala macam fitnah kalau dia sudah meletakkan satu kakinya di surga. Jadi kalau sudah satu kaki masuk ke dalam surga, barulah di situ dia merasa tenang dan aman. Makanya jangan heran kalau para ulama sampai di akhir detik-detik hidupnya, ketika ditanya apa yang akan mereka lakukan kalau masih bisa hidup, mereka akan menjawab as-sanadul ali wal baitul khali. Mereka akan terus mengejar ilmu, menuntut ilmu, mencari sanad yang lebih tinggi, dan mereka terus melakukan safar dalam rangka menuntut ilmu. Karena mereka tahu hidup di dunia sementara ini darul ubur. Kita hanya transit saja di dunia ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tidak akan rasakan kepenatan lagi di dalamnya, yaitu surga. Maka kalau kita saksikan mereka di malam hari sholat malam, di siang hari beliau berpuasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala ketika beliau sakaratul maut, orang-orang ingin memangku kepalanya di paha mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, biarkan kepalaku di tanah. Semoga dengannya Allah merahmatiku, mengasihaniku. Ketika beliau ditanya, pada saat itu matanya berlinang air mata. Wahai Abdullah bin Mas'ud, apakah karena sakitnya sakaratul maut yang membuatmu menangis? Kata beliau, bukan. Karena aku tahu ketika aku meninggal, aku tidak akan lagi merasakan manisnya beribadah dengan berpuasa di siang hari yang terik. Dan bisa berdiri lebih lama ketika musim dingin dengan malam yang panjang. Orang-orang yang sudah beribadah itu masuk ke dalam hati mereka. Sehingga sebagian orang merasakan ibadah ini sebuah belenggu dan sesuatu yang mengekang, tapi mereka mendapatkan itu sebagai nikmat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr fazi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang berbagai macam permasalahan, musibah, problem di kepala beliau segera melakukan salat. Karena beliau merasakan ketenangan di dalam salatnya, manusia-manusia yang mencintai ibadah. Dan dengan kecintaan mereka ini pun Allah jadikan sebab untuk masuk ke dalam surga. Maka seorang mukmin dia tidak pernah merasa istirahat, merasa tenang di dalam surga ini karena memang di dalam dunia ini, karena dunia itu tempat untuk capek. Bukan tempat untuk istirahat. Kapan seorang istirahat? Kata Imam Ahmad, kalau dia sudah meletakkan langkah kaki pertamanya di surga. Udah aman. Nas'alullah an yaj'alana min ahli jannah. Nah, kemudian di antara nikmat penduduk surga, mereka akan mendapati buah-buah di surga daim. Buah-buah di surga itu tidak pernah menantikan musim. Ada sebagian buah mangga misalnya menantikan musim mangga. Atau buah-buah yang lain. Apalagi kalau di negeri 4 musim, ada buah yang hanya keluar di musim dingin, ada buah yang hanya keluar di musim panas. Tapi di surga, buah-buahnya sepanjang masa.
sepanjang masa. Mereka tidak perlu menanamnya terlebih dahulu untuk memanen buah ini. Capek menantikan menanam pohon sampai berbuah itu capek. Belum lagi ketika ditanam datang hama. Belum tentu kita panen. Tapi di surga nggak perlu menanam untuk memanen. Allah sudah siapkan amalan kita, dengan itulah kita mendapatkan balasan pepohonan di surga yang buahnya selalu tersedia dan rindangnya pepohonan ini juga membuat mereka merasakan lebih nikmat. Jadi kalau seorang berada di bawah rindangan pohon, kemudian terkena angin sepoi-sepoi di tempat yang adem, ini nikmat yang sangat luar biasa di dunia. Di dunia, angin gunung yang bertiup, dia berada di bawah pepohonan, rindang daun-daun pohon, dia sambil memakan buah stroberi misalnya, ditemani kopi misalnya. Kelar, tambah gorengan jangan lupa. Ini aja di dunia sudah luar biasa, walaupun kita udah tahu setelah ini besok Senin. Iya, besok Senin. Ini umur udah berapa nih? Udah kepala 4. Gak lama lagi kolesterol udah harus siap-siap. Asam urat udah harus siap-siap. Itu kan kenikmatan kita di surga. Di dunia ini, makanya kata seorang penyair, la tiba lil aishi ma damat munaghasatan laddatuha biddikaril mauti wal haram. Tidak ada kesenangan yang bisa kita nikmati secara sempurna di dunia ini. Kenapa? Karena kita selalu dibayang-bayangi dua hal. Kalau bukan kematian yang datang lebih cepat hingga memutus kelezatan tersebut, kita sudah dinantikan dengan masa tua yang sangat merepotkan. Sebanyak apapun aset yang kita sudah kumpulkan, saldo di bank berpuluh-puluh digit yang sudah kita usahakan, tidak akan bermanfaat kalau kolesterol sudah naik, asam urat sudah tinggi, makannya ujung-ujungnya nasi merah tanpa lauk. Sayur bening-bening aja yang bisa dimakan. Udah santan udah nggak bisa. Saldo di bank kalau dibelikan kerupuk mungkin bisa setinggi Gunung Salak mungkin. Tapi nggak ada manfaatnya. Maka investasikan apa yang sudah kita usahakan ini untuk kita dapatkan di akhirat. Jadikan itu sebagai hal yang memudahkan kita menuntut ilmu. Ibadah-ibadah yang membutuhkan harta, zakat, haji, umrah, segera lakukan kalau kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau seandainya kita masih memiliki kelebihan, jadikan investasi, simpan harta kita di langit dengan memperbanyak wakaf produktif. Ini kita harus cerdas. Usia yang Allah berikan kepada kita ini kesempatan untuk kita belajar bagaimana caranya agar hidup kita ini bahagia di akhirat kelak. Itu yang Allah berikan tentang usia kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan Allah berfirman di akhir surat Al-Hasyr, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang melihat kembali apa yang sudah ia siapkan bekal untuk kehidupan masa depannya di akhirat kelak. Nah, وأهل الجهد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. Kemudian kata beliau, adapun orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, baik ayat-ayatnya ataupun rasul-rasulnya, maka mereka ini di hari kiamat kelak akan terhalangi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muzani rahimahullah murid al-Imam Syafi'i, dan ini dinukil dari al-Imam Syafi'i sebagaimana yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir di hari kiamat kelak, para pendosa di hari kiamat kelak, mereka akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, ketika orang-orang yang Allah murkai ini dihalangi dari melihat Allah, menunjukkan orang-orang yang diridai Allah, mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada faidah kalau orang
tidak bisa melihat Allah itu disebutkan sebagai bagian dari adab orang-orang kafir, lalu orang-orang beriman juga dihalangi. Sementara orang-orang beriman di surga kelak akan mendapatkan nikmat, bukan adab. Sementara dihalangi dari Allah ini adalah salah satu bentuk adab. Allah sebutkan di sini, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, tsumma innahum lasalul jahim. Allah sebutkan urutan adab yang didapatkan orang-orang kafir ini. Salah satunya mereka akan dihalangi dari melihat Allah. Kalau mereka dihalangi dari melihat Allah, orang kafir, berarti orang beriman melihat Allah. Karena kalau mereka tidak melihat Allah, berarti mereka juga diadab oleh Allah dengan tidak melihat Allah. Dipahami sisi penilaian ahli sunnah? Barakallahu fikum. Kemudian, wa fin narihum yusjarun. Mereka ini dibakar di dalam neraka, wal'iyadu billah. Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka lakukan di dunia ketika mereka melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, dan mereka ini kekal di dalam adab di neraka. Ketika mereka mendapatkan adab berganti adab, tidak pernah diringankan, justru terus ditambahkan. Mereka pun meminta kepada malaikat Malik untuk menghadap Allah dan mematikan para penduduk neraka. Jadi para penduduk neraka ini, wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ila akhirih wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabb. Karena mereka sudah capek merasakan adab berganti adab, mereka pun mengatakan, wahai Malik, bisa enggak minta kepada Allah untuk mematikan kami saja. Untuk mematikan kami saja agar selesai. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Sayangnya kematian sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kematian. Semuanya kekal, yang di surga kekal di dalam nikmat, yang di neraka kekal di dalam adab. Maka mereka meminta untuk dimatikan atau paling minimal adab ini dikurangi. Tapi sudah tidak ada lagi yang bisa dikabulkan, semuanya hanya mendapatkan balasan sesuai amalan mereka di dunia masing-masing. Kata Allah, demikianlah kami membalas orang-orang kafir. Kecuali yang berada di dalam neraka dari para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman yang mereka catatan amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, namun dikarenakan keimanan mereka di dalam hati ada, maka keimanan ini tempatnya di surga. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Karena ada penghalang yang membuat mereka untuk masuk surga. Apa itu? Dosa. Dosa ini yang menghalangi mereka untuk masuk surga ketika Allah tidak mengampuninya. Maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghukum seseorang di luar yang dilakukan orang tersebut. Maksudnya, ketika seorang melakukan zina satu kali, Allah hanya akan menghukum hamba ini dengan balasan zina satu kali. Allah tidak akan pernah mengadab seorang yang melakukan zina satu kali dengan balasan zina dua kali. Gak akan pernah. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah sudah tetapkan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Maka kalau hamba ini, ia memiliki keimanan di dalam hatinya, tapi dia juga melakukan dosa-dosa besar. Ketika dosa besarnya sudah dibalas, dia berzina satu kali, dibalas satu kali. Dia mencuri dua kali, dibalas dua kali. Setelah selesai, habis dosa-dosanya, maka tidak ada alasan lagi yang membuat dia berada di neraka, sementara di dalam hatinya ada keimanan. Keimanan ini harusnya di mana tempatnya? Di surga. Kenapa dia di neraka? Karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dosa-dosa yang belum Allah ampuni. Yang Allah akan balas dosa ini dengan adab. Setelah adabnya diberikan, maka tidak ada lagi alasan untuk hamba ini di neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan hamba tersebut dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, baik itu dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau syafaat malaikat, atau syafaat para nabi dan orang-orang saleh. Semuanya mereka akan memberikan syafaat hingga terakhir ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan sendiri
dari neraka. Kata Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, wa yukhrijullahu minan nirani jami'a man mata 'alal imani. Dan terakhir Allah akan keluarkan seluruh orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya yang belum mendapatkan syafaat, mereka dikeluarkan dari surga, dari neraka, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka yang di dalam neraka ini mereka mendapatkan azab dan seterusnya, kecuali orang-orang yang mereka tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan, namun mereka terjatuh kepada maksiat-maksiat, dosa-dosa yang tidak sampai mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. كيما حرف نصب ولا لا ada ma kafah seperti inna tambah ma innama. Sah? Sah wala mas? Nah, makafah. Makafah atau mazaidah? PR, cari nanti kain. Baik. Atau bisa ma yang lain. Wasyahid. Kata beliau, dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka taat kepada ulil amr. Ulil amr mereka yang diserahkan tentang kemaslahatan kaum muslimin. Mereka yang mengurusi urusan kaum muslimin, maslahat dan mafsadatnya. Mereka ini wajib ditaati pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa ati'u ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan ulil amr. Taat kepada Allah pada syariatnya di dalam Al-Quran, taat kepada Rasulnya pada syariatnya di dalam sunnahnya. Taat kepada ulil amr yang bukan syariat Allah, bukan juga syariat Rasulnya, tapi tidak bertentangan dengan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Kita ambil faidah itu dari waw al-mughayarah. Pembahasannya lebih panjang, tapi karena waktu kita tinggal sedikit, kita coba ringkas. Namun ketika kebijakan-kebijakan mereka bertentangan dengan syariat Allah, maka tidak boleh kita mentaatinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seorang taat kepada seorang makhluk pun, siapapun dia, di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada poin yang harus diperhatikan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Ketidaktaatan kita pada satu kebijakan tidak berkonsekuensi untuk kita melepaskan baiat ketaatan secara umum kepada ulil amr ini. Kita ulangi. Ketidaktaatan kita pada satu kebijakan tidak berkonsekuensi kita melepaskan seluruh ketaatan kepada ulil amr ini, termasuk baiat. Ini tidak ada konsekuensi. Karena sangat mungkin di dalam seorang hati muslim, dia mengingkari pada satu kebijakan dan dia tetap loyal kepada pemimpinnya pada kebijakan-kebijakan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyakrah wa la yanza'anna yadan min ta'ah." Siapa saja yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak sukai, kemungkaran, hendaknya ia tidak sukai. Tapi ketidaksukaannya pada kebijakan tersebut jangan membuatnya meninggalkan ketaatan baiat secara mutlak kepada pemimpinnya ini. Jadi ini perbedaan kita dengan Khawarij. Khawarij ketika mereka melihat satu kemungkaran, mereka langsung menghakimi bahwasanya pemimpin kita ini murtad dan seterusnya, tidak perlu ditaati. Padahal Allah bisa saja di dalam hati seorang muslim itu Allah jadikan dua hal ini. Allah sebutkan di dalam surat Luqman tentang kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ila wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini ma'ruf. Kemudian kata Allah, kalau seandainya kedua orang tuamu non muslim dan engkau muslim, keduanya ingin mengajakmu, memaksamu masuk kepada agama mereka, jangan taati permintaan tersebut. Namun, ketidaktaatanmu pada permintaan satu ini,
janganlah menghalangimu untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan di sini Allah gabungkan pada diri seorang manusia bisa untuk tidak taat ketika diminta melakukan kekufuran, tapi tetap taat kepada kedua orang tuanya dalam perkara-perkara urusan duniawiyah lainnya. Begitu juga berkaitan tentang ulil amr, kita bisa membenci satu kebijakan tapi tetap taat pada kebijakan-kebijakan yang lain, di antaranya adalah bayat. Dan kemudian di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka bersabar ketika pemimpinnya, ketika pemerintahnya mereka melakukan kezaliman, korupsi dan seterusnya. Karena mereka bukan orang-orang yang berdesak-desakan dengan pemimpin ini dalam memperebutkan dunia. Kalau mereka korupsi dan seterusnya, ini urusan dunia. Selama kata Nabi SAW, ma'aqamu fikumus salah. Selama sholat masih tegak di antara kalian, mereka masih mendirikan sholat, isma wa ati'. Maka dengarlah dan taatlah. Karena yang kita kejar adalah bagaimana kita bisa menegakkan agama kita, bukan kita mengejar apa yang mereka perebutkan dari dunia. Dan ini sangat disayangkan kita lihat ketika kebijakan pemimpin kita bagus dalam perkara agama, mereka menjaga hilal dengan ru'yah. Ini sunnah Nabi SAW. Mereka memfasilitasi ibadah haji, mereka memfasilitasi ibadah Ramadan, mereka memfasilitasi salat dan seterusnya. Melalui Kementerian Agama, kita tutup mata dengan yang seperti ini, dan ketika ada pemimpin yang bawahan-bawahannya yang korup dan seterusnya, kita langsung menghakimi, mereka ini tidak layak dan seterusnya. Terlihat bahwasanya kritik kita dibangun di atas tendensi duniawiyah. Makanya datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri beberapa orang Khawarij, ya Imam, ma tara fil Khawarij? Wahai Imam, bagaimana menurutmu tentang Khawarij? Yang mereka mengkafirkan pemimpin, yang menyerang pemerintah. Dan mereka ini orang-orang Khawarij, orang-orang yang ahli ibadah, puasa di siang hari, kemudian salat di malam hari, salat qiyamul lail, yang bacaan Quran mereka luar biasa. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Ma aradu illa dunya. Mereka itu tidaklah menginginkan kecuali dunia saja. Loh Imam, mereka di dalam menentang pemimpin membawakan ayat-ayat Allah. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Oke, kita lihat. Apakah mereka mengkritik pemimpin ini karena mereka terhalangi untuk mendirikan sholat jamaah? Enggak. Apakah karena mereka tidak bisa menegakkan syiar-syiar Allah, adzan dilarang, kemudian puasa tidak difasilitasi, haji tidak difasilitasi, lebaran dilarang, sholat id di lapangan? Apakah seperti itu? Kan enggak. Terus agama kita bisa tegak. Yang mereka perangi apa berarti? Orang yang cerdas mereka akan tahu, iya, yang mereka perangi adalah kursi, jabatan, dan dunia. Adapun seorang muslim gak ada urusan mereka dengan hal seperti ini. Sehingga dengan seperti itu mereka bisa bersabar melihat pemimpin yang zalim. Dan di dalam hadits Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, di dalam Sahih Muslim, isma' wa ati' wa in ukhidha maluk wa julida dhahruk. Ketika pemimpin-pemimpin yang hati syaitan, walaupun jasadnya jasad manusia, mereka rakus, korup terhadap harta, tetap dengar dan taat, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Dan kemudian kata beliau, ketika kita melihat pemimpin yang zalim ini, tetap bersabar dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati para pemimpin ini. Begitulah akidah ahli sunnah wal jamaah, manhaj mereka, sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Fudail bin Iyad, disebutkan al-Imam Al-Barbahari, dan juga disebutkan Imam Ahmad, bahwasanya Fudail bin Iyad mengatakan, law anna li da'watan mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Kalau seandainya aku memiliki doa yang dijamin dikabulkan oleh Allah, maka niscaya aku akan jadikan doa ini untuk kemaslahatan pemimpin. Itulah sehingga kata Imam Al-Barbahari setelah ucapan ini, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Jika engkau melihat seorang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia adalah seorang sunni salafi. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat seorang mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu mubtadi'. Nah. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب ودته،
فهي أعدى من غدة الجرب. Kemudian kata beliau, kita ringkas pembahasan setelahnya insya Allah lebih gampang. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak bergampang-gampangan di dalam mengkafirkan Ahlul Qiblah. Mereka berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh Ahlul Qiblah ini dari perkara bid'ah, selama mereka dari perkara-perkara yang mereka buat-buat dari kalangan maksiat, dari maksiat dan dosa yang semisalnya, selama mereka tidak membuat bid'ah. Siapa saja yang melakukan bid'ah, maka dia telah mengeluarkan dirinya dari Ahlul Qiblah. Di sini perlu dirinci pembahasan beliau ini pada zaman beliau, pada zaman Mu'tazilah, pada zaman Jahmiyah, pada zaman Jabriyah, pada zaman Qadariyah, yang pada saat itu para ulama mengkafirkan mereka. Pada saat itu seperti fitnah yang kita sebutkan tentang Ja'd bin Dirham, ini para ulama sepakat tentang kekufurannya. Dan kita harus paham juga bahwasanya ulama membagi bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang mengkafirkan, dan yang kedua bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan namun menjadikan pelakunya sebagai seorang fasik, bid'ah mufassiqah. Maka kita harus bijak ketika mendengarkan ucapan beliau ini, bahwasanya di sini dirinci ketika mereka melakukan bid'ah dan mereka keluar dari Ahlul Qiblah, ini ketika bid'ahnya adalah bid'ah yang mengkafirkan. Adapun bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan, mereka tetap ahli sunnah, hanya saja mereka berada di dalam sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena bid'ah itu baridul kufur. Bid'ah itu adalah pengantar kepada kekufuran. Dan kalau kita melihat ada seorang yang melakukan bid'ah ini, maka di antara bentuk ibadah ketika kita berlepas diri darinya. Dan kalau bid'ahnya ini telah tersebar, maka dijelaskan, dibantah, dipatahkan syubhatnya. Dan ini fardu kifayah bagi kaum muslimin, ketika sudah ada bid'ah yang tersebar, harus ada yang menjelaskannya. Dan dihinakan ketika negeri tersebut negeri ahli sunnah, maka siapa yang melakukan bid'ah dihinakan. Dan dijauhi penyakitnya ini, penyakit bid'ah. Karena bid'ah itu adiktif. Bid'ah itu mengakibatkan efek candu. Tidaklah seorang melakukan satu bid'ah, melainkan akan berkembang pada bid'ah-bid'ah berikutnya. Karena bid'ah ini harus dijauhi, lebih ngeri daripada penyakit kista yang bisa menyebar pada tubuh seseorang. Nah. ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian kata beliau, dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka mengatakan umat ini yang paling terbaik di antara mereka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Adalah Abu Bakar radhiyallahu taala an setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah yang memilih Abu Bakar ketika mendahulukan beliau untuk menjadi imam di masa Rasulullah hidup, untuk mengimami kaum muslimin di dalam salat. Maka kata para sahabat dulu, radhiya li ummatihi, radhiya li dini ummatihi, fa kaifa la yarda bi dunyahum. Ketika mereka mendahulukan Abu Bakar menjadi khalifah, karena kata mereka Allah dan Rasulnya ridha untuk Abu Bakar menjadi imam bagi umat ini, lalu bagaimana mungkin ketika ia ridha untuk agamanya, Allah tidak ridha untuk dunia kaum muslimin. Maka yang paling terbaik adalah Abu Bakar, kemudian setelahnya Al-Faruq, Abu Hafsin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lalu keduanya ini adalah sahabat karib Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hidup dan sepeninggalannya pun dikubur bersama. Fajtama'a bainal qadari wasyar'i. Kemudian yang ketiga adalah kita mendahulukan Dzun-Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Lalu yang terakhir adalah Imam Atqiya, Imam ahli tuqa, dia adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Nah. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. Kemudian setelah 4 sahabat ini adalah kita mendahulukan 6 dari 10 sahabat yang sudah kita sebutkan tadi. Mereka semua sudah dijamin masuk surga dalam keadaan mereka masih hidup. Kita mengikhlaskan
memurnikan kecintaan kepada mereka sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan keutamaan dan tingkatan-tingkatan di antara mereka. Kemudian seluruh sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita untuk mencintai mereka. Nah. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. Kemudian kita sebutkan keutamaan-keutamaan mereka, kita sebutkan kebaikan-kebaikan dari perbuatan mereka, pencapaian-pencapaian mereka untuk Islam dan kaum muslimin, dan kita menahan lisan-lisan kita untuk tidak berbicara tentang hal-hal yang mungkin terjadi di tengah-tengah mereka. Karena masing-masing berijtihad dan masing-masing yang berijtihad diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ijtihadnya benar dia mendapatkan 2 pahala, namun jika ijtihadnya salah dia mendapatkan 1 pahala. Mereka ini adalah sebaik-baik penduduk bumi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ridha memilih mereka untuk menemani nabinya, dan Allah pun menjadikan sahabat-sahabat ini sebagai penolong-penolong agamanya. Mereka itulah pemimpin-pemimpin agama ini, dan mereka itulah pemuka-pemuka dari kaum muslimin. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. ولا نترك حضور الجماعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر. Al-jamaah wal jumu'ah. Al-jumu'ah afdal disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, ada detail. Terkadang sholat Jum'ah wajib kita hadir, tapi kalau jamaah lain ceritanya. Karena jamaah bisa di musala tersebar. Adapun Jum'ah ini khusus untuk pada pemimpin. Pada saat itu sholat Jumat digabungkan di satu tempat. Adapun sholat jamaah bisa di musala-musala. Dan dahulu Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan orang yang tidak sholat bersama imam sholat Jumat ini diantara ciri mubtadi'. Nah, maka lebih tepat untuk kata beliau diantara akidah ahli sunnah adalah mereka tidak meninggalkan untuk tetap sholat Jumat, mengerjakan sholat Jumat bersama pemimpin yang baik maupun yang fajir di kalangan umat ini, selama mereka tidak melakukan bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, bid'ah kekufuran tadi. Siapa saja yang sudah melakukan bid'ah kekufuran, maka tidak sah sholat di belakangnya. Ini disebutkan rinciannya oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya. Kemudian di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka memandang bahwasanya, meyakini bahwasanya jihad itu selalu dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang zalim. Selalu mereka menjadikan jihad ini di bawah kepemimpinan pemerintah yang sah, dan juga haji ini di bawah pengaturan pemerintah yang sah. Maka kalau pemerintah sudah menetapkan haji itu hanya menggunakan visa haji, maka tidak boleh seorang melanggar dengan menggunakan visa-visa yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Dan ini kita sudah bahas detail dalam sebuah video, silakan merujuk pada video tersebut. Nah, وقصر الصلاة في الأسفار وتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. Beliau membawakan hal-hal yang ringan, kita bahas insyaallah. Kita bahas lebih ringkas insyaallah. Kata beliau, dan meringkas salat ketika safar. Ketika safar seorang diberikan rukhsah, keringanan untuk menjadikan salat-salat yang 4 rakaat menjadi dikerjakan 2 rakaat. Dalilnya di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian sedang safar tidak mengapa untuk meringkas salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka perhatikan di sini, satu-satunya alasan yang membuat seorang boleh mengqasar hanyalah safar. Sakit, kesibukan, hujan dan seterusnya tidak bisa menjadi alasan seorang untuk mengqasar salat. Seorang yang sakit, kalau dia tidak safar, dia hanya boleh menjamak tapi tidak boleh mengqasar. Karena qasar ini alasannya hanya pada safar saja. Begitu juga ketika seorang sedang safar, dia boleh berpuasa, dia tidak boleh berpuasa. Disebutkan dalam hadis Jabir ketika beliau safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaa'a shama wa man syaa'a lam yasum." Siapa saja yang ingin berpuasa, dia berpuasa. Siapa yang tidak ingin berpuasa, boleh. Karena Allah izinkan. Maka ahli sunnah wal jamaah meyakini
boleh seorang memilih berpuasa atau tidak berpuasa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal adalah dia berpuasa. Nanti di lain waktu kita sebutkan kenapa yang berpuasa lebih afdal. Hadhihi maqalatun rafa'un ijtama 'alaiha al-madun al-awwal min a'immatil huda bi tawfiqillah i'tasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridha wa janabu at-takallufa fi ma kuffu wa suddidu bi'aunillahi wa wuffiqu lam yarghabu 'an ittiba'i fayaqassiru wa lam yujawizuhu tazayyudan faya'tadu fa nahnu billahi wathiquna wa 'alaihi mutawakkilun wa ilayhi fi ittiba'i atharihim raghibun. Kemudian kata penulis rahimahullah, inilah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang kami nukilkan yang dahulu ahli sunnah wal jamaah dari kalangan salaf. Mereka semua sepakat terhadap apa yang kita sebutkan ini. Mereka itulah pemimpin-pemimpin imam-imam di atas hidayah. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka kokoh berpegang di atas ini. Begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik senantiasa berjalan sesuai dengan garis yang mereka telah gariskan. Mereka menjauhi takalluf. Mereka menjauhi untuk berlebih-lebihan. Segala yang dahulu para sahabat diam tidak menanyakannya, mereka diam tidak menanyakannya. Yang dahulu sahabat tidak melakukannya, mereka pun tidak melakukannya dan tidak mencoba mencari-cari hal-hal seperti itu. Bukan mereka tidak kreatif, tapi agama itu terkadang kita diam dan tidak melakukan, itulah ketaatan. Tidak semata-mata agama itu kita mengucapkan atau kita melakukan. Maka dengan manhaj seperti ini, mereka berada di atas hidayah dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak benci dari yang namanya mengikuti, dan mereka juga tidak berlebihan terlalu bablas dalam kreativitas mereka, sehingga mereka menambah-nambah dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyerahkan segalanya kepada Allah, dialah yang telah menyempurnakan agama ini, hanya kepadanya kita bertawakal, dan kepada jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dari kalangan para salafus saleh kita senantiasa berjalan mengikuti mereka. Fa hadha syarh sunnati taharraitu kashfaha wa awdahtuha faman waffaqahu Allah lil qiyam bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyam ala ada'i fara'idhi bil ihtiyati fi an-najasati wa isbaghi taharati ala ta'at wa ada'i salawati ala al-istita'ati wa ita'i zakati ala ahli al-jidat wal hajji على والحج على أهل الجدة والاستطاعة وصيام الشهر لأهل الصحات. Kata beliau, inilah syarhus sunnah yang aku coba untuk kumpulkan dan aku jelaskan dari yang diwariskan dari para salaf. Siapa saja yang Allah berikan taufik dan hidayah, maka dia akan melaksanakan apa yang aku telah jelaskan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bisa melaksanakan baik itu hal-hal yang Allah wajibkan dengan menjaga dirinya dari segala macam najis, dengan menyempurnakan tahara kesuciannya agar dia bisa melakukan ketaatan, demikian pula mengerjakan salat-salat sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Juga dia berusaha untuk membayar zakat bagi orang-orang yang telah mencukupi nisab dan haul, syarat-syarat di dalam zakat, dan juga dia melaksanakan haji jika dia termasuk orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Begitu juga berpuasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang sehat. Wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di salawat. Salatul witri fi kulli lailatin wa rak'atay al-fajr wa salatil fitr wan nahar wa salati kusufi syamsi wal qamari idza nazala wa salatil istisqa'i mata wajaba. Kata beliau, dan juga ahli sunnah itu senantiasa menjadikan syiar mereka salat 5 waktu yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya ada salat witir, juga salat witir setiap malam dan 2 rakaat sebelum sunnah, sebelum fajar. Begitu juga salat Idul Fitr dan salat Idul Adha, serta ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan mereka salat, dan tatkala ada kondisi paceklik mereka pun mengerjakan salat istisqa. Wajtinabil maharim wal ijtinabu maharim wa ihtizaru min namimati wal kadhib wal ghibati wal baghi bighairi al haqq wa an yuqala 'ala Allah ma la ya'lam kullu hadha kaba'irun muharramat. Kemudian ahli sunnah juga menjauhi segala hal yang diharamkan. Mereka menjaga diri dari bentuk namimah, mengadu domba, kedustaan, ghibah, dan juga melampaui batas dari apa-apa yang bukan menjadi haknya. Dan dia berusaha untuk tidak mengatakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak ia ketahui, karena semua ini adalah dosa-dosa besar yang diharamkan. وَالتَّحْرِفِ الْمَكَاسِبِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَحَارِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَاجْتِنَابُ الشَّهَوَاتِ فَإِنَّهَا دَاعِيَةٌ لِرُكُوبِ الْمُحَرَّمَاتِ فَمَنْ رَعَى حَوْلَ الْحِمَى فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يُوقِعَ الْحِمَى. Kemudian kata beliau, dan ahli sunnah juga berusaha untuk menjauhi profesi-profesi yang berbau syubhat, yang mendekatkan dia kepada perkara-perkara yang haram. Begitu juga menjauhi makanan, minuman, pakaian yang akan mengantarkan ia kepada yang haram. Dia tidak menjatuhkan dirinya kepada perkara-perkara syubhat, karena syubhat ini adalah wasilah untuk seorang sampai kepada perkara yang haram. Dan siapa saja yang membawa hewan-hewan peliharaannya untuk makan rumput di sisi-sisi tanaman orang lain, maka dia dikhawatirkan
hewan-hewan peliharaannya ini akan berpindah dan memakan rumput yang ada di lahan milik tetangganya. Faman yussira lihada fa innahu minad dini ala huda wa minar rahmati ala rajab faqana Allah wa iyyakum ila sabilihil aqwam bimannihil jazilil aqdami wa jalalihil aliyil akram. Kemudian kata beliau, siapa saja yang dimudahkan untuk melakukan apa yang kita sebutkan ini dari agama Allah yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat diharapkan mendapatkan rahmat dari Allah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kita semua kepada jalan yang paling lurus dengan anugerahnya yang melimpah yang sejak dahulu dan kemuliaannya yang maha tinggi dan maha mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala man qara alaina assalam wala yanalu salamullahi ad-dhalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian beliau di akhir kitabnya, dan keselamatan serta rahmat dan berkah Allah bagi kalian semua dan bagi orang yang mengucapkan salam kepada kami, dan ketahuilah keselamatan dari Allah tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tersesat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai satu kitab. Allahul musta'an. Alhamdulillah, kita tetap berada di atas manhaj, selesai satu kitab. Tapi kita ada tantangan ke depan. Kitab Ha'iyatu Ibni Abi Daud. Panjang. Tapi kita tetap komit, selesai dalam satu hari. Dari subuh sampai malam insya Allah. Sehari ikhwan, kita infakkan hari kita satu hari untuk belajar agama Allah. Sisanya dalam satu bulan masih ada 29 hari. Kita bisa masih healing untuk keluarga, masih bisa untuk kulineran, masih bisa untuk ngopi, masih ada waktu yang lain. Sehari. Insya Allah kita akan usahakan juga biar kita berusaha, kita urunan sama-sama biar makan dan minumnya ada yang siapkan. Jadi kita jadikan satu hari kita i'tikaf di sini. I'tikaf untuk belajar kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Ini hanya usulan dan masukan. Nabi SAW sebutkan, dan ini kami dengar langsung dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, di antara sunnah ashabul hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari dan selainnya, mereka terkadang menghabiskan satu hari untuk hanya membaca hadis. Dalilnya Nabi SAW pernah berkhutbah setelah subuh. Beliau tidaklah turun dari mimbar berkhutbah ini kecuali masuk waktu salat zuhur. Ketika selesai sholat zuhur, beliau naik lagi di atas mimbar. Beliau berkhutbah lagi. Tidaklah beliau turun kecuali sudah masuk waktu sholat asar. Setelah beliau sholat asar, beliau lanjut lagi berkhutbah. Dan tidaklah beliau turun melainkan sudah masuk sholat maghrib. Kata rawi, Nabi SAW berkhutbah menceritakan tentang perkara dahulu yang telah terjadi dan sesuatu yang nanti akan terjadi hingga manusia masuk surga dan masuk neraka. Hafidha man hafidha wa nasiya man nasiya. Di antara kami ada yang menghafal, di antara kami ada yang melupakannya. Satu hari kita infakkan umur kita untuk mempelajari agama Allah. Kita nggak tahu, dengan satu hari itu Allah akan merahmati kita dan meringankan hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hari-hari yang kita gunakan nyekrol Facebook dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Selesai waktunya. Bagi antum yang punya kesibukan, tafadhal, silakan untuk melanjutkan. Tapi nggak tahu kita jawab pertanyaan atau enggak. Kita komit satu pertanyaan saja ya, karena kita pengen sebenarnya 1:30 selesai. Kita jawab satu pertanyaan saja. Banyak pihak yang kini menyandarkan pada manhaj salaf dan melabeli diri sebagai dai Gen Z. Padanya membuat video dakwah kekinian, semisal yang sedang trending, bedanya tanpa musik, namun penyampaiannya mengikuti tren dan cenderung tidak serius. Dengan dalih kita harus jemput bola dan mendekatkan pada masa kini. Dan banyak jokes, lelucon-lelucon juga mengunggah aktivitas kesolehannya dengan dalih daripada sosmed ini dihiasi oleh para ahli maksiat, lebih baik kita yang melakukan. Bagaimana seharusnya manhaj dalam bersosial media? Manhaj dalam bersosial media disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang ma'ruf.
Kata beliau, iyyakum wal julusa fit turqat. Janganlah kalian nongkrong di pinggir jalan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, malana min majalisina but. Ya Rasulullah, tapi nongkrong di pinggir jalan ini sesuatu yang kami tidak bisa hindari. Iya. Ustadz, sosial media itu kita udah gak bisa menghindari. Itu sebagian dari hidup kami. Iya. Separuh nafasku ada di sosial media, Ustadz. Kata Rasulullah, kalau memang kalian tidak bisa menghindari nongkrong di pinggir jalan ini, fa'atul tariqa haqqahu, maka berikan hak jalan. Apa hak jalan? Kata beliau, yang pertama, raddus salam, wa kafful adha, wal amri bil ma'ruf, wan nahi 'anil munkar. Hak jalan pertama adalah kalian wajib menjawab salam siapa saja yang lewat mengucapkan salam kepada kalian. Iya, ada yang bikin status assalamualaikum. Wajib nggak jawab tuh? Kata Rasulullah, raddus salam. Ada yang bikin status assalamualaikum, Ustadz, tapi ana lagi ada utang sama dia, Ustadz. Kalau ana jawab salamnya ketahuan ini, kedetek ana nih. Itu pun untuk ana tuh jadi ngelihat status orang nggak ketahuan gitu, dibikin apa istilahnya? Dia nggak ngebaca gitu lah, nggak centang dua dia, nggak centang sampai biru. Iya. Gimana dong Ustadz? Berarti jangan bermedia sosial. Kata Rasulullah kan boleh duduk di pinggir jalan kalau kalian bisa memenuhi syaratnya. Mafhumul mukhalafa berarti sebaliknya kalau kalian tidak bisa memenuhi hak jalan maka jangan duduk di jalan. Fa in abaitum illal julus fa'atu tariqa haqqah. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama raddus salam. Balas salam orang-orang yang mengucapkan salam kepada kita. Kemudian kata beliau ghaddul basar. Tundukkan pandangan kalian. Bisa enggak nundukin pandangan di media sosial? Kalau di jalan nih kita nongkrong sama teman-teman, jenggotan semua lagi. Ada makhluk halus yang lewat. Wah, tunduk semua tuh. Kenapa? Ada yang lihat. Tapi kalau di media sosial, ketika kita sendirian di dalam kamar, siapa yang bisa menundukkan pandangan? Ustadz, ana bukan media sosial, ana pakai YouTube, ana cuma mengakses konten yang ana pilih. Tapi kan ada iklan, makanya beli YouTube Premium. Kita tunggu endorsean dari YouTube. Iya. Beli, gunakan sedikit, infakkan harta antum untuk menjauhi hal seperti ini. Kalau memang nggak bisa menghindar. Beli yang premium. Iya. Ana sendiri beli. Karena kadang kita butuh mendengarkan masyayikh dari YouTube, tapi terkadang terganggu oleh iklan karena kebijakan terbaru YouTube, walaupun akun ini tidak memonetize kontennya, tetap disematkan iklan oleh YouTube. Sehingga kita nggak bisa menghindar. Iklannya judi online, iklannya riba, iklannya perempuan, musik, dan seterusnya. Na'udzubillah. Beli hanya sekitar 60.000, 70.000. Iya. Kalau kalian masih mau bermedsos, iya. Berarti semuanya beli premium semua. Baik. Kemudian ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian. Lalu kaful adha, hindarkan gangguan dari kaum muslimin. Jangan menulis hal-hal yang menyakiti kaum muslimin atau membuat gaduh di tengah-tengah kaum muslimin. Baik itu di dalam status atau di dalam komentar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innar rajula la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha ila jahannam. Ada sebagian orang yang dia berbicara atau menulis sesuatu yang dia tidak pertimbangkan terlebih dahulu, dengan ucapannya ini dia dicampakkan ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Maka seorang harus berhati-hati. Kemudian kata Rasulullah, hak berikutnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalian selalu memerintah kepada yang ma'ruf. Jika ada yang bikin tulis status nggak sholat, komentari, bilang akhi sholat itu wajib dan seterusnya. Kalau ada yang menyebarkan syubhat, bantah syubhatnya, walaupun dia lagi viral, bantah syubhatnya. Wajib, fardu kifayah, harus ada kaum muslimin yang menjelaskan kebatilan tersebut. Menuduh kaum muslimin memalsukan kitab, bantah itu. Siapa suruh bermedia sosial? Iya kan? Kalau orang yang nggak tahu
Misalnya dia menjauh, apalagi sampai tinggal di hutan, di gunung, dia nggak tahu. Dia nggak ada urusan. Tapi ternyata dikirimkan via WA, Ustadz bantah dong. Musibah. La ilaha illallah. Kita udah menjauh, dibawakan. Intisarinya lagi yang dibawakan. Semoga Allah mudahkan kita semua di dalam menjalani hidup kita. Maka hukum asalnya seorang berdakwah dengan gaya kekinian sah-sah saja. Karena wasilah dakwah ini Allah sebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan sesuatu yang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ketika Nabi SAW di dalam hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau membriefing Mu'adz bin Jabal terlebih dahulu. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Maka hendaknya engkau dakwakan mereka yang sinkron dengan mindset mereka. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan yang dipahami oleh mereka. Maka seorang misalnya berdakwah kepada Gen Z ini atau Gen Z ini, mereka berdakwah sesuai dengan gaya mereka. Dari sisi bahasa tidak mengapa. Tapi ingat, jangan sampai dia menghancurkan dirinya hanya untuk membuat ridho Gen Z, tapi ternyata dia terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Seperti menampilkan musik atau hal-hal yang berbau menandingi musik. Tahu nggak yang berbau menandingi musik? Dia bukan suara musik, tapi suara mulut. Tapi tujuannya untuk menjadi seperti musik. Nasallallahu alaihi wasallam. Nggak usah ana contohin ya. Ini mereka tujuannya apa? Untuk menandingi musik. Ada suara biar nggak terlalu sepi kata mereka. Nah ini jangan juga seperti itu melampaui batas. Intinya sah-sah saja seorang berdakwah dengan gaya anak-anak muda, tapi ingat jangan sampai mengantarkan ia kepada hal-hal yang haram. Karena Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir kata Allah, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Wahai Muhammad, jangan engkau menghancurkan dirimu hanya untuk memberi hidayah kepada mereka. Fa innallaha yahdi man yasha, fa innallaha yudhillu man yasha. Karena Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Engkau hanyalah sebab dan wasilah saja. Maka jangan menyangka karena kehebatanmu yang akan memberikan hidayah kepada manusia. Nah ini boleh saja seorang berdakwah dengan gaya terbaru selama itu tidak memalingkan mereka dari apa yang dahulu para salaf berada di atasnya. Kalau hanya perkara wasilah, maka wasilah ini ala hukmil maqasid. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadal hukmi lizzawaidi. Kata beliau, yang namanya wasilah itu tidak ada hukum pada zatnya, akan tetapi mengikuti tujuan dari wasilah itu diadakan. Maka medsos ketika dijadikan wasilah untuk berdakwah, maka medsos ini pun menjadi baik, tentunya dengan memenuhi etika dan adab-adab yang kita sudah sebutkan tadi. Mohon maaf sekali bagi yang sudah bertanya dan kita tidak sempat menjawabnya. Mudah-mudahan di lain waktu jika ada kesempatan insyaallah, atau mungkin ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita yang lain yang di masjid kita ini selalu alhamdulillah diramaikan dengan ta'lim di waktu subuh dan waktu maghrib. Demikian wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.